ikhwan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatan. Fadlul mukarram pada guru musyid kita Syekhul Mukarram Kiai Ahmad Syaikhul Al-Fatihul Arifin yang senantiasa berdoa Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati segenap pengurus pendidikan Pancasila Raya pada Kabupaten Maju, yang kami hormati segenap pengurus pembantu perwakilan pendidikan Pancasila Raya yang hadir pada malam hari ini, serta Bapak Ibu hadirin ikhwan wal akhwat pikiran Pancasila Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan wal akhwat wabillahi taufiq wal rahimakumullah. Pertama kita bersihkan niat dan luruskan hati kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan berbagai nikmat, di antara nikmat umur, nikmat sehat serta nikmat afiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan kudrat dan iradahnya kita semua dapat hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan amalan bulanan kegiatan Pancasila Raya, yaitu amalan khidmat Majelis Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Sallallahu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para nabiin, para aulia Allah, serta mudah-mudahan kita sekalian yang hadir termasuk dalam golongan dan pengikut beliau, serta mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelum kita mulai acara manakib ini, mari kita sama-sama tertib dan khidmat beserta kusuk hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama kita baca khusus untuk Quran Syekhuna Mursyid Mukamil Syekh Ahmad Syaikhul Al-Fatihul Arifin dan para sahabat anam. Semoga senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala bertambah karomah dan barakahnya untuk sekalian yang hikmat kepada para sahabat. Di barakahul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya muncul kepada keluarga sahabat, kepada pengusaha ummi, putra putri sahabat, seluruh baik bangsa. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mengemban amanah bersahabat, mengembangkan dan memajukan Pancasila, serta ajaran kajian di Baladul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya juga kepada para pentanggil dan para mubalik-mubaligh Pancasila Raya di mana berada. Semoga beliau-beliau diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanah guru musyid, khususnya dalam menegakkan ajaran Nurul Qadriyah dan Sabariyah atau risalah Islam pada umumnya. Di barakahul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah selanjutnya kepada kita semua yang hadir dalam acara manakib ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang soleh dan solehah, yang selalu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita sekalian mendapat ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian mendapat pancaran karomah dari yang mempunyai manaqib ini, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan
sekalian dikabulkan Allah melimpahkan rezeki yang halal dan berkah sebagai bekal beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya menuju kepada para ikhwan waqafat yang saat ini tidak menghadiri acara manakib ini. Semoga diberikan kemudahan dan keselamatan. Jika yang sedang sakit baik maupun batin, semoga Allah SWT berikan kesehatan sempurna seperti sedia kala. Yang sedang dalam kesulitan, semoga diberikan jalan keluar dan kemudahan hingga dapat kembali bersama-sama di majelis ini untuk melaksanakan amalan manakib ini pada waktu mendatang. Ibadah Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya tujukan kepada kedua orang tua kita sekalian yang masih hidup. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan zahir batin. Untuk yang sudah tiada, semoga diterima iman Islamnya, yaitu ampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan alam kuburnya, serta mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus Allah ibadah Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada ikhwan waqafat yang sakit pada hari ini, yaitu Ibu Yatini dan Ibu Hajah Mami Daruntak Ucapani. Semoga diberikan kesehatan lahir batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya berhajat manakib pada malam hari ini, yaitu Bapak Haji Sumadi, Bapak Imam Ghazali, Bapak Sultan, Bapak Haji Sultanti, Bapak Jasmanto, hamba Allah, Bapak Imam Syafana, Bapak Pandel, Bapak Jojo, Bapak Masyudi, keluarga Bapak Sudarto, dan kemudian perwakilan Nganjuk Ananda Ibrahim Fakta dan Dio, Bapak Sutrisno, Bapak Ahmadi, Bapak Wali, Ibu Waliyu, Ibu Hajah Nenek, Bapak Selamat, Ibu Kasian, Ibu Binti Monika, Bapak Anang, Bapak Juwadi, Bapak Salim, Bapak Allah. Semoga dikabulkan segala niat haji dan dimaksudnya untuk mencucurkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah terakhir dan terus kepada para penyelenggara. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kejayaan agama dan kemajuan negara, dapat membawa untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur, bernadun thayyibah dan warahun ghafur. Ibadah Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ولا الضالين آمين. Selanjutnya mari kita mulai acara pertemuan kali ini dengan yaitu pertama pembukaan Alhamdulillah yang telah kita laksanakan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Syamsul, ketiga pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Bapak Beri Usaha Ekonomi, yang keempat tawasul yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Jailani Sarjana Pendidikan, kelima bacaan Mangkoba yang akan dibacakan oleh Mangkoba dan bacaan yang akan dibacakan oleh Ustaz Imam Wasyani, yang keenam khidmah ilmiah yang akan ditausiahkan oleh Bapak Ustaz Imam Syafiq Sarjana Pendidikan, yang ketujuh itu penutup dengan bacaan salat bernyasim bersama-sama. Selanjutnya kepada para petugas yang telah disebutkan namanya, waktu serta tempat dipersilakan tanpa dipandukan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kecimbaran, Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat melindungi diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi
fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid, agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Batakan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan, tertanda Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Untaian mutiara, jangan benci kepada ulama yang sezaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi kepada orang yang membenci kepadamu.
ila hadrati jadi Syekh Ahmad Sohibul Wafadatil Alifin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah.
والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nasim fi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan masa-masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, pemetik dari kitab Tafriqul Qadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Uqudul Laili fi Manaqibil Jali. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan
membeli beberapa hamba saya untuk diperdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah diperdekakan, demi membina kemantapan lebih lanjut, Syekh mengusulkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir bila berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya harga per kilonya seharga 10 dinar dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan intan berlian dan jamrud. Paku terompahnya terbuat dari perak. Namun bagian yang serba mewah dan indah itu, bila ada orang yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikan. Mangkobah ke-33 menyelamatkan seorang perempuan muridnya Syekh Abdul Qadir dari khianatnya seorang lelaki fasik. Diriwayatkan di kota Baghdad ada seorang wanita rupawan wajahnya, cantik dan manis sedap dipandang mata. Sebelum ia masuk jamaah murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang dan tuna susila. Dia menaruh cinta mengharap pada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas, cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berkhalwat, beruzlah, yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua, memperkosa kehormatan wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Samalain, Ya Ghawzul A'zam, Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikian ratap wanita bertawassul dan beristighosah minta pertolongan. Dikala itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah. Lalu dilepas bagiannya. Sepasang bagian itu dipegang Syekh lalu dilemparkan ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala lelaki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bagia memukul, menampar laki-laki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan, dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bagia milik Syekh gurunya. Kemudian dia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Lalu bagia itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Syekh dan juga kepada khalayak yang menguruminya. Allahumma sholli alaihi wa rahmatan wa ridwan wa amitna bi asrina fi kulli waqtin wa makan. Ila hadrati sultanil awliya wa qutbatil asfiya qutbir rabbani wal wasis samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'ika waliyyika Abdul Qadir al-Mustafa wahhir qulubana bi kulli wasfi yub'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jama'ati wa syarrih biha suduruna wa yassir biha umuruna wa farrij biha humumana wa kshif biha humumana waghfir biha dhunubana waqdi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ansil biha hawbatana wa ansurna biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabiyyikal mutasawwirina bi mahabbatil muhtadin bi hadihi wa siratihi wa wafana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wa ahsyurna fi zumratihi wa
واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bidzikrillah alladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan wadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhuna mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya mursidallah. Assalamu alayka abina Syekh Ahmad Shobibul Wafat Sulawesi. Tahiyatan minallaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pak Salmi soho keluarga Duriah bangsa Banom Abbasku hingga kita taklifi para alim, para ulama, para kiai, para wakil kalkin Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya hingga kita mulyakaken, hingga kita taklifi para mubaligh, para ustaz, ustazah hingga sami rawuh, pengurus LD PGN Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Kabupaten Nganjuk, khususnya yang hadir yang kami hormati, pengurus LDPGN tingkat kecamatan, khususnya yang hadir Kecamatan Ronggot, Kecamatan Duyu, Kecamatan Rejoso, saudara sedaya pengurus tingkat sami rawuh ingkang kula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur sangat datang sampun Allah dan menika kita dipun pilih dening Allah, dipun kemalaken datang majelis zikir, dipun kemalaken datang majelisipun bangsa mursyid kita, majelisipun para wali Allah, majelis manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan keadaan yang sehat walafiat, dengan keadaan yang
majelis pembantu perwakilan yang ada di wilayah Kecamatan Rambon. Ini bulan sini ini dari Rambon. Oh, Rambon bagi Bekasi. Datang Rambon, nanti ini tingkat kecamatan nih. Datang pembantu perwakilan Kecamatan Rambon. Insya Allah kegiatan dibuka mulai besok. Tempatnya di rumah beliau Ibu Hajah Malikah di desa Sonaken, desa Sonaken. Tepatnya di sebelah selatan pertigaan Gading. Insya Allah kita doakan Bapak Ibu barokah guru musik kita, semoga menjadi ladang amal beliau untuk berkhidmat kepada Allah. Kemudian dalam rangka mengamalkan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadhiyah Naqsyabandiyah, khususnya di wilayah Nganjuk, khususnya lagi di wilayah Prambon. Kita doakan semoga perjuangan di sana nanti juga betul-betul menjadi sesuatu keberkahan bagi masyarakat sekitar dan khususnya. Allahumma amin. Bi barakati musyidina al-Fatihah. Ikhwan akhwat Bapak Ibu yang kau hormati, kita wajib bersyukur bahwa sebelum kita hadir ke dunia ini, kita sudah dicatat menjadi muridnya mursyid. Jadi di Lauhul Mahfuz ini seorang mursyid itu sudah ada namanya. Kemudian muridnya mursyid itu juga sudah ditentukan. Kita wajib syukur. Kita dijadikan muridnya mursyid yang kamil. Bukan. Ini adalah kenikmatan terbesar bagi kita. Maka sebagai bukti syukur itu mari kita berkhidmat, tentu dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing. Syaratnya satu, apa? Ikhlas. Yang diterima Allah itu bukan jadi imam, bukan jadi pengurus, bukan jadi wakil hakim, bukan jadi mubaliknya, tapi yang diterima itu adalah ikhlasnya. Makanya ikhlas itu kalau secara etimologi dari bahasa Kolaso itu artinya jernih. Siapa yang berkhidmat dengan jernih, maka itu yang akan diterima, maka itu yang akan sampai kepada mursyid kita dimanapun itu. Ibu-ibu, bu, kula riyen lho. Irene nggih. Ibu-ibu sing bagian masak, sing ikhlas. Nggih. Didahar ya alhamdulillah. Boten didahar nggih alhamdulillah. Seneng didahar apa boten didahar? Harus ikhlas. Sing parkir nggih kedah ikhlas. Sing ngimami niki sing abot ya kudu ikhlas. Aja terus juru mangsa luwih iso, malah bahaya, Pak. Sing ceramah abot meneh. Abot meneh, Pak. Mila dimanapun posisi kita semuanya sama. Murid. Kita adalah muridnya bangsa Abanom. Kalau khidmat kita lolos, khidmat kita ikhlas, khidmat kita tulus, maka akan sampai kepada Allah
musik kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum ikhlas rugi, Pak. Mila tebih dan sing rawuh saking Prambon, saking Ronggot, saking jadi kalian begini benar. Saking biasanya Pak Rokim saking Jombang. Kalau semuanya didasari keikhlasan, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar sebenarnya ingkang ikhlas. Kemudian kalau kita angen-angen ini kula bahas Mangkobah yang kedua tadi, kula balik yang kedua ini. Kalau kita melihat sejarah, enak ya tiang-tiang sing panggih Tuhan Abdul Qadir jaluk tulung terus ditulungi langsung. Enak ya sing panggih Bakar Sa'abah Anom jaluk tulung ditulungi langsung. Napa mboten kula jenengan mboten penak ketika gak bertemu dengan apa? Sami, Pak. Pengen bukti. Niki mangkobah. Nek tengah semua dikonak-konak ada seorang wanita yang minta tolong pada Tuhan saya, kemudian langsung ditolong. Padahal Tuhan saya ada di jauh sana. Riyen waktu saya beliau Bakar Sa'abah mursyid kita secara jasmani kasih niku kata sangat makotor. Salah setunggalipun wonten tiyang namine niku Kiai Mansur. Iki kesane gadah makna dari mahabbah kula. Kiai Mansur niki garwane kenging berat. Sakit tumor ganas. Sehingga piyambake niku dipun periksaaken datang dokter kedah operasi. Karena tumor yang ada di perut beliau sudah besar sekali. Nek boten kan segera dioperasi, maka bahaya, mengancamnya. Sowan beliau ke Abah, Bah, mohon doanya. Besok istri saya mau operasi. Tolong didoakan. Abah nek ngendikan singkat. Basa Sunggane kula mboten saged. Tapi cara basa ning Jawa niku wong niku dados menungso. Ngoten mawon. Niku bagi dados menungso. Sampun ngoten mawon terus pamitan langsung. Basa pamitan wangsul melangkah saking lawang madrasah Abah niku ingkang istri niki kraos madarane niku kados goyang-goyang. Nek tumor kan boten kraos, cuma membesar. Niki koyo ada sesuatu yang gerak. Saking penasaran langsung dibawa ke dokter. Padahal jadwalnya tasik sampailah ke dokter. Pak dokter mohon maaf, tolong ini diperiksa dulu. Jatah kamu periksakan masih besok. Iya dok, tolong dilihat karena ada sesuatu yang saya rasakan nggak sama dengan hari-hari biasa. Ketika di saat ini mungkin namanya USG, di USG ternyata daging tumor itu bukan tumor malah dados jabang lahir dengan selamat, diberi namanya Muhammad Firdaus. Dan sampai cerita ini diceritakan beliau itu masih berkhidmat kepada para sahabat. Jika di Ka'bah sudah belum wafat. Dan kok enak ya? Tentu ini juga melalui tirakat. Kalau yakin tiang itu bukan akhir tok. Terus yang kedua,
enten malih tiyang niku mun daftar haji. Mun daftar haji sing kakung. Tahun sakmonten, Pak. Haji niku mboten ngenteni pirang tahun antri lho. Tahun itu daftar, tahun itu juga berangkat. Akhirnya dia berangkat. Nah, ketika dia berangkat, ketika dia daftar berdua suami istri, ternyata istrinya itu kemudian mengandung, bosan mengandung, boten sias budak bareng, akhirnya sing kanggo mawon. Tahun berikutnya karena anaknya sudah umur setahun, pengen haji, akhirnya gangguane sing istri ini balik budak. Budaknya mbak, tapi sing kangkung ini rasanya boten mentolo, gak mentolo, gak bujuk budak di. Cara arep sambat abah itu kok nyebutan pena, masa ning guru kursi tak sambat nyuwun duit bingung haji. Iku gene-gene wong loro dalu. Benjing iso, benjing bener saya dengar sama. Benjing baca subuh niku ditelepon kan madrasah. Pak, jenengan diutus ke Surya Laya. Nggih. Sampai ke Surya Laya. Namun dia tulis dijawi abad. Baca dijawi terus diparingi amplop dibuka. Isinya niku artos sing sejumlah dengan daftar haji pada tahun itu. Kadang niku genen-genen. Jadi mursyid niku Pak ngerti isi atine murid-muridnya. Baik ketika mursyid itu masih dereng wafat secara jasmani, langkung-langkung sampun. Kenapa? Karena rohaninya itu lebih jernih, gak ada tugas dolim. Pengen bukti ini. Bon, itu ketika bapak sampun dereng wafat. Saat ini sing sampun wafat. Boten usah ada celak-celak. Boten kalau sebut namine, bon Ikhwan Gondang. Ikhwan Gondang ini enten sing nembe mawon. Kelangan Gondang. Kelangan Gondang itu enten apa? Ini dengan tolong dikasihkan ini kata betul Pak. Kata bagi ngomong berani Pak itu nggak ngomong tani bilang kata bunuh gitu. Itu bukan. Dompet ini ku ical ketinggalan di sebuah tempat. Peaton ini ku berarti tidak. Kira-kira bingung nggak betul? Bingung, tapi yakin ini abai. Ini langsung jadi sebuah atau bertikul dan kok ijab. Mboten sampai setengah jam itu enten tiang biar, enten tiang biar. Kenguluki di sebuah tempat. Padi Pak. Niku ikhwan enten sing ngoten. Jadi abang niku nulungimu murid tahu isi hatinya murid. Oh ini kan ada, Ini kan kaitannya dengan Ikhwan Gondang. Boleh cita-cita lagi. Kasih, iya kan bilangnya. Terus, niku wonten tiyang niku sing atine susah. Tapi akalnya kakak. Nah, ternyata mau duit akeh iki ora jaminan atine duitnya akeh tapi susah. Derek pengajian teng pundi mawon niku ayem nek pas ngaji. Ayem ketika di majelis tapi pulang artinya susah. Kenapa? Enggak ada sesuatu yang harus diamalkan. Ayem ning ngono tok kok mantap mboten ayem. Beda dengan ikut toreko. Ngeten iki jenenge mantap mana nek dugi iki cek enek amalane sehingga ayemnya sampai griya. Nggih napa mboten? Tiang niki akhirnya niku dari berbagai tempat pengajian dari tingkat lokal kemudian nasional sampai ke internasional diikuti Pak. Mau itu. Beliau hanya mengatakan, ayo mengikut pas tok. Ini ngomong bukan akhirnya Mbak itu ketemulah dengan salah satu wakil hakim. Masa panggil
bimbingan dikit. Kemudian merasakan ini kok ini ya, kok beda. Tadi di sana ditaking aku ayam, sekarang tak amalkan ini kok yo ayam. Apalagi pada suatu saat ini apa sudah wafat loh, apa sudah wafat. Pada suatu saat beliau itu berzikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena wong anyar Pak, yang keyakinannya itu penuh. Karena bisa merasakan. Bosok pun sakit kerasa. Entah bagaimana tidak tahu. Setelah zikir pada hari itu berapa hari setelah kami, ya Mbak itu pengen nangis. Mantun sholat subuh zikir, budal ke kantor itu pengen nangis. Numpak kendaraan, numpak mobil nangis, mantuk pengen nangis sampai seminggu. Ya Mbak ini mikir. Badhe takut akhir rada sedih. Badhe pun suka. Ternyata panggih kalih tiyang sing biasane teriku derek apa dikir kalih tiyang. Dibilangi lagi. Ada apa? Ngapunten Mas. Panjenengan winginan sekitar seminggu yang lalu. Panjenengan dikir niku apa di sebelah kanan sana. Abah kasih, abah ini pun wafat. Tapi orang itu diperlihatkan orang itu berzikir bersama dengan abah itu boten ngipi, estu bentuk boten ruhnya, tapi bersama jasad. Tapi yang dikasih tahu orang lain bukan yang orang itu. Sehingga orang itu pantas seminggu aku kok pengen nangis terus. Kenapa Mbak? Karena selalu didampingi oleh guru mursyid. Sehingga ruhaniyahnya sampai kepada Allah. Kalau ruhaniyahnya sudah bersama dengan guru mursyid, bersama dengan Allah, maka itu lembut hatinya, sehingga air mata sudah tidak tertahan. Ayo nangis ini nangis ayu, bukan nangis krono dibuat-buat loh. Benten nangis. Nah ini kamu tadi ingin ada salah setunggal dari Irfan Bagor itu cerita. Lo dikir kok boten mandek terus bisa jadi saat itu panjenengan didampingi Abah karena merasakan bisa dekatnya nih. Lho sing boten ngoten apa boten didampingi nih? Didampingi cuma benten-benten carane. Dan ini kenging damel contoh kula jenengan bagiannya jelasnya bagian jelasnya itu. Jadi ketika mengalami itu betul-betul merasakan itu menunjukkan bahwa guru mursyid kita itu bersama dengan kita. Jadi terus guru mursyid tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Disampaikan aja. Kulino Otoriko itu Robi itu sesuai dengan mankobah yang kedua tadi. Nah ini mankobah yang pertama. Tuan saya dipun ceritakan agemane regane awis, jubai awis, sampai mahkotanya, kopiah kehormatannya itu mahal sekali. Dan mau naik mireng pinter dinar. Dinar itu uang emas. Bahkan di kepalanya tadi dipakaikan berlian. Terus saat ini miliaran Pak. Tapi enak tapi ini ada surga. Ngomong gak suwun kayak ngomong. Betul saja. Kenapa? Karena ketika itu diminta orang pasti gasihkan. Artinya apa? Masih koyo ngono itu Pak, sing dinggo ketok gemulya koyo ngono, tapi gak sampai menjadi masuk ke dalam hati. Buktinya ketika dipakai diminta orang dikasih. Mohon jenengan gadah motor Vario kali motor apa lewat gini sampean sing dulu. Kira. Pokoknya nek wong nyuwun sing dikene sing Grand apa sing Vario? Ya apa-apa murid tok. Iya lho, duduk mun. Bangsa tuan
iso. Wong atine cedhek karo Gusti Allah sudah bersama dengan Allah. Nah ini mulai boten asal sumber kalih mun kali dulu. Nah ini kalau berpisah, kalau cerita ini. Imam Syafi'i niku kan wonten 4 madzhab Pak. Ini belajar ya, 4 madzhab fikih yang diakui di dunia. Itu ada 4. 1 Imam keluarai kesana sakit. 1 Imam Hanafi. Gadah murid namanya Imam Maliki. Gadah murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gadah murid namanya Imam Ahmad Hambali, atau sering disebut dengan Imam Hambali, madzhabnya itu. Nah ini kalau ceritakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini nanti berkunjung kepada muridnya. Berarti Imam Hambali. Yang baik itu rawuh pun disiapakan, daharan pun disiapakan, terus tempat tidur juga sudah disiapkan. Basa sampun dugi, yang baik langsung dahar kuat. Mantul dahar terus mlebet ke kamar dibuka, mlebet ke kamar, boten dibuka sampai menjelang subuh. Ketika adzan subuh dia medhah terus melok sholat jamaah kali Imam Hambali murid ini keluar. Terus putrine Imam Hambali ini protes. Apa dulu? Niku Imam Syafi'i sing gurune jenengan terkenal niku. Nggih. Kok boten cocok ya, Pak? Masa nek kiai zuhud kok dahar sakmono mbane. Zuhud kiai yo pantes yo sithik. Kira sedikit. Kan mangan saiki nek tutup tok yo ora oleh. Nek karo wong akeh makme sithik pas ning omah los. Ya ini. Ini ki dahar patah. Dan Imam Hambali. Terus nomor kali Mbak, boten kula ngerti kamare semuanya boten dibuka. Berarti kan boten sholat dalu, boten tahajud, boten riyadhah. Nah, kita kok terus kiai ngalim. Nomor 3 Mbak, kula ningali piyambake medal saking kamar sholat salat jamaah subuh niku boten wudu riyin. Dan apa asal sholat boten wudu. Protes putrane saya Imam Hambali. Karena penasaran, orang mungkin guru juga itu. Akhirnya mungkin anak itu di anak itu betul nanti. Karena penasaran itu yang baik terus matur ke ini guru deh. Namun tentuan kalau ditanglet 3 perkara sih diajukan oleh anak perempuan saya. Ya mau ngeten. Kalau dulu penjenengan dahar sakmonten kadhae, juga kula tanglet masuk kiai. Mami sakmono ban, ya nih, nggak coba dalil, ya nih, nggak sama wakil terus dalil dari Imam Syafi'i, orang ngomongin, terus yang belakangnya ketika ngeten, jadi saya kesini itu yakin kalau engkau itu memberi aku hidangan makanan itu halal. Dan makanan halal itu menjadi dawaun, bukan daun. Jadi makanan halal itu Pak bisa menjadi obat dari segala penyakit. Jadi nek jenengan yakin enek panganan halal jenengan dahar itu sebagai obat. Wah, semoga loh pekerjaan tani itu gak tahu duit ini. Aku kok bacaan yang kalau kayak takar cilik entah masa anakku sak bojoku aku yakin ya halal itu bisa menjadi obat. Makanya Bapak Ibu bangga sahabat ibu niki mankobar gitu. Bangga sahabat ngendikan kalau ada manakib harus ikut makan meskipun antri. Betul. Memiliki mboten antri kira. Gimana jenengan
sing nyugoi guru ngurusin semasa saking jenengan. Saking jenengan mari terus diatur oleh jenengan. Niku sing nyugoi apa? Nggih kan? Yang ngertos tiyang sing dodolan teng makame Wali Songo niku. Wong kene makame enten napa mboten sing dodolan? Makam ibu bapak jenengan enten dodolan napa mboten? Baru kae makame wali nggih. Lah nek kula jenengan pas teng mriki tidak berarti niki sing nyugoi makanya ketika manakir ikutlah makan meskipun antri. Datang mriko Pak antri. Sebagai tonggo. Napa wonten dalile wonten? Kula mboten apal mari kula kebali. Man akala halal arba'ina yauman nawarallahu qalbahu wa ajra yanbi al-hikmati min qalbi ala lisani. Sinten tiyang sing dahar makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan memberi nur di dalam hatinya. Jadi ini tiang sing dahar 40 hari berturut-turut sing didahar halal, maka hatinya akan dipenuhi dengan nur oleh Allah, dipenuhi dengan cahaya, dan akan keluar dari hati tadi itu ilmu hikmah akan muncul ke lisannya. Masya Allah. Jadi jenengan setelah suara ngaji, biasanya saya udah bukan sekolah, bukan mondok. Tapi kok atine jenengan resik, mungkin jenengan sakit memahami hikmah. Aku betul ini, hikmah ini, aku rono hikmah ini. Bahkan akan muncul ilmu jenengan saking atine jenengan, atine jenengan ini resik. Bersumber dari mana? Bersumber dari makanan yang halal. Makanya ngapunten Bapak Ibu, apa itu kan banyak yang ngasih amplop. Ye, kata Mas Yoko berutan yang bebas tapi aku ya yakin. Waktu ziarah itu Masya Allah. Apa itu tahu persis mana uang yang bersih, mana uang yang kurang bersih. Tapi tidak diperlihatkan. Ada Pak, Pak ini ku ngapunten, nek mau sedekah terus duit berdarah-darah. Ada, kami melakukan Pak di dewe-dewe ini. Sing halal itu dikasihkan orang makan dan sebagainya. Yang mohon maaf mungkin buatan pakai halal itu dibuat bangun jembatan, dibuat bangun irigasi, dibuat bangun jalan. Maka peninggalan apa? Irigasi, jembatan, jalan, kapasan. Mungkin jenengan Sasi Songo, Tindak Suryalaya, ada semacam kayak museum itu sudah tinggali peninggalan beliau. Jadi rekor betul juga Milad September. Jadi mungkin jenengan pengen berkhidmat untuk 120 tahun Suryalaya sakit bebas kupon. Nanti di bulan September, dan jenengan pengen tidak ini kok sampai tinggal perjuangan beliau itu bukan dipikir kok, tapi diperlihatkan sehingga dimanfaatkan, dinikmati oleh orang banyak. Masya Allah. Itu mesti kita Pak. Jadi orang sendiri kuno kok dikir kok berkarya bagi orang banyak. Mari nonton. Terus yang baik terus yang kedua, aku benar mlebu kamar maklek. Mlebu kamar maklek, saya nggak keluar. Betul, saya nggak sholat sunat. Tapi Pak, ketika saya masuk kamar, belum itu Allah memperlihatkan kepada saya. Sehingga kan sebelah kanan ini kayak enten LCD. Masa ini LCD? Itu dalil-dalil Al-Quran ketok sebelah kanan. Di sebelah kiri dalil-dalil hadis. Sehingga dalam waktu semalam ketika mau tidur, ketika setelah makan sampai menjelang adzan subuh, itu diselesaikan 72 masalah fikih. Biasanya dalam pondok bahasa masalah itu masih kok kadang seminggu tutup, kadang seulan tutup. Angger wis padha ngeleng-ngeleng, nek sing setuju mau kok mandek.
besok dimulai mana, besok mau meneh balik. Ada sampai satu masalah 1 bulan. Ini 72 masalah selesai dalam waktu 1 bulan. Makanya gak betul sama kamar. Mana aja sumber karo guru. Awake nopo? Nah, kenapa terus sholat subuh nggak pakai wudhu? Macam semalam tidak tidur dan tidak batal. Makanya sholat subuh tidak wudhu lagi karena dereng ini untungnya orang yang tidak suudzon kepada gurunya. Nah, guru musik kita itu Pak sudah kamil pun ikut aja, fokus mengikuti apa selesai. Tetapi ini mohon ikut aja. Nah, kurang jelas ditangger aja. Penak di kira-kira boleh diri karo nunut Pak. Nah, tapi ya wae kudu layak oleh ditalkin, dikir kau mesti istiqomah. Masyaallah. Terus sebetulnya ini mankobar antara satu tadi, mankobar yang kedua, Masya Allah, kabeh dan ini guru kita itu sudah komplit. Pun Insya Allah pas jam 9 pas. Jadi angan-angan kalau kata ini kata Mbak, jam 9 selesai, berarti kesannya boten dulu dah. Boten mugi-mugi boten manfaatipun. Nah, kita sedaya barokahipun manakib ajat kita sedaya kajatipun ingkang rawuh, kajatipun ingkang berhajat sedaya ijabah dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.